kalau untuk orang istihadah. Beda kalau untuk orang nifas ataupun orang haid. Di situ malah dia dosa kalau melaksanakan sholat. Gitu. Kemudian yaitu wa idza hala ramadhanu yajibu 'alaiha as-shaumu. Maka ketika bulan Ramadan masuk bulan Ramadan wajib baginya untuk melaksanakan puasa. Jadi untuk orang istihadah ini nanti bagi dia tetap diwajibkan puasa ya. Meskipun dia keadaan keluar darah maupun darah itu deras maupun gimana, dia tetap wajib melaksanakan puasa dan puasanya nanti itu tidak perlu diqodho karena puasanya dihukum sah. Dengan catatan di saat melaksanakan puasa untuk orang istihadah ini nanti tidak boleh ketika sholat tempat keluarnya darah itu disumbat dengan kapas. Kalau di hari-hari biasa di saat akan sholat itu kan istihadah pasti membersihkan tempat keluarnya darah, menyumbatnya dengan kapas menggunakan kain atau pembalut, kemudian juga menggunakan celana yang ketat atau yang lain yang mana bisa meminimalisir darah. Ini nanti ketika bulan Ramadan, maka untuk orang yang seperti ini itu hukumnya wajib meninggalkan haswu atau meninggalkan menyumbat. Jadi untuk bulan Ramadan itu yang mana sholat di luar bulan Ramadan biasanya itu malah dianjurkan untuk menyumbatnya, atau malah ada hukum yang mengatakan wajib karena untuk meminimalisir darah agar sholatnya sah, tidak dikatakan membawa najis. Di saat bulan Ramadan dia malah diwajibkan untuk tidak memakai hasfu atau tidak menyumbat. Jadi untuk bulan Ramadan ini tetap ya, tapi kalau untuk pembalut ataupun kain itu tetap pakai. Jadi di bulan Ramadan ini nanti dia malah diwajibkan tidak menggunakan, wajib tidak menggunakan. Agar apa? Karena kalau dia agar nanti puasanya sah. Kalau dia menggunakan hasfu atau menyumbat tempat keluarnya darah, ini nanti puasanya menjadi batal. Jadi untuk orang istihadah di bulan Ramadan, ketika dia selesai dari kamar mandi akan melaksanakan sholat, cukup dia menggunakan kain atau pembalut, yaitu menggunakan celana ketat atau semisal dengan kain atau pembalut saja sudah cukup, itu tidak masalah. Itu nanti ketika dia perjalanan dari kamar mandi atau tempat wudhu menuju tempat sholat, ketika itu darah sudah keluar merembes atau sudah mengalir deras, itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena ini nanti di waktu bulan Ramadan dia itu dituntut untuk melaksanakan dua kewajiban atau maksudnya gini, dia itu tuh dituntut untuk mempertahankan dua ibadah wajib sekaligus. Kalau di luar bulan Ramadan kan hanya sholat, jadi kita fokus ke sholatnya saja, gimana agar sholat ini tetap sah. Jadi seperti itu. Kalau di bulan Ramadan kan ketika kita mengutamakan sholatnya dengan menyumbat seperti ini, menyumbatnya agar darahnya tidak keluar, biar sholatnya nggak bawa najis seperti ini, tapi nanti yang dikorbankan puasanya jadi batal. Jadi itu hukumnya tidak apa-apa tidak memakai penyumbat, malah diwajibkan untuk tidak menyumbatnya, karena ini nanti kalau disumbat puasanya akan batal. Jadi tidak apa-apa sholatnya mengeluarkan darah karena untuk alasan kemaslahatan yang lain. Kan ini nanti kita tidak memakai penyumbat di tempat keluarnya darah di saat bulan Ramadan kan karena kita mempertahankan puasanya juga. Jadi biar dua-duanya sama-sama berjalan, sama-sama sah itu. Kemudian walaya juzulan ora wenang li zaujiha kedue bojone mustahadah apa ayak tiyaha yen to nekani ing dalem zaud ing mustahadah walau ma'asayalani senajan sartane miline walau ma'asayalani dami senajan sartane miline gede. Dan juga tidak boleh bagi suami dari mustahadah untuk bersenang-senang dengan mustahadah. Dalam hal ini seperti jima, seperti itu tidak boleh. Ini jadi hukum-hukum secara umum untuk mustahadah atau hukum-hukum yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Jadi hukum secara umumnya, secara besarnya itu. Kalau yang mana nanti untuk orang haid, nifas dan yang lain, haid, nifas udah itu aja ya, haid dan nifas itu nanti tidak diperbolehkan puasa, sholat. Tapi kalau untuk istihadah dia tetap dikenai hukum wajib melaksanakan puasa dan sholat. Saya lanjutkan untuk ke yang selanjutnya.
al khotowatu utawi iki iku bab mertelake piro-piro tingkah alati tatakhiduha kang ngalap ing khotowat sapa al mustahadatu wadon kang istihadah ida aroda ing dalem nalikane ngarepake sapa mustahadah as-sholata ing salat. Ini yang sudah pernah saya bahas, saya akan mengulang di sini. Yaitu bab yang menerangkan beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh mustahadah ketika akan melaksanakan sholat. Al-awalu utawi kang awal iku wajib alaiha ing atase mustahadah. Apa antata tahura yanto sesuci sapa mustahadah minan najasati saking najis ayitami tegese getih wa ghairihi lan liyanitam. Yang pertama, hal yang harus dilakukan atau perkara yang harus dilakukan oleh mustahadah yang akan melaksanakan sholat, yaitu wajib bagi dia untuk bersuci dari najis, yaitu darah dan selainnya. Jadi wajib bagi dia itu bersuci, mensucikan diri dari entah itu darah, kotoran yang lain atau perkara-perkara yang menjadikan nanti dia tidak sahnya sholat, seperti itu. Sama ini dengan orang suci yang lain gitu. Untuk yang kedua, asani utawi kang kaping pindho iku wajib alaiha ing atase mustahadah apa al-haswu nyumpel fi maudhi'i khurujid dami ing dalem panggonane metune getih bikut nin kelawan kapas au nahwihi utawa sepadane kutnin ila ida kana angin nalikane ana sapa mustahadah iku tata adda nampa lara sapa mustahadah. Untuk yang kedua, yaitu wajib bagi mustahadah setelah dia bersuci dari hadas atau selainnya, bersuci dari najis atau selainnya, ini nanti wajib bagi dia untuk haswu, menyumbat tempat keluarnya darah dengan kapas. Jadi hukumnya wajib ya. Yang saya katakan kalau di luar bulan Ramadan itu wajib. Kemudian kecuali ketika nanti ila idakana tata ada, kecuali ketika nanti adanya penyumbatan itu menyakitkan bagi mustahadah. Jadi ketika orang yang mengalami istihadah itu dia merasa kesakitan dengan adanya penyumbatan di tempat keluarnya darah ini nanti boleh dicukupkan saja dengan pembalut atau kain, seperti itu. Selanjutnya yaitu aukanat utawa ono sapa mustahadah so iman wadon kang poso wala naflan senajan poso sunah li ana dalika krana setuhune mengkono nyumpel yuftiruha batalake opo nyumpel ing mustahadah. Wajibulan wajib alaiha ing atase mustahadah ataksibu mlebet ilam yakfi lamun ora cukup opo alhaswu nyumpel. Jadi ketika nanti adanya perempuan itu dia tuh seorang yang berpuasa, baik adanya puasa itu puasa wajib atau puasa sunnah, maka ini nanti ketika disumbat, maka nanti puasanya akan batal. Jadi wajib bagi dia untuk tidak menggunakan haswu ketika puasa agar dia bisa mempertahankan dua kewajiban yang dia miliki, seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, bagi kalian yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sailia dari Nganjuk. Saya ingin izin bertanya, bagaimana cara membantu wanita yang mengalami istihadah dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan sholat dan puasa, terutama ketika